Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Si Tukang Review. Ya, so guys, jadi pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone. Ya, ini adalah BlackBerry 9630. Ya. Ya, jadi guys, ini adalah BlackBerry 9630. Untuk spesifikasinya, ini adalah sebuah handphone yang diluncurkan sama BlackBerry-nya sendiri pada tahun 2009. Dan dulunya handphone ini adalah salah satu handphone yang diidam-idamkan sama orang. Karena handphone ini emang memiliki keunikan yaitu dari kameranya yang selfie-nya tuh emang unik banget ya. Jadi ya dulu tuh emang ada kalanya orang tuh zaman-zaman ala ya pakai BB. Tapi dari BlackBerry ini sebenarnya sih memang ya ada beberapa fitur yang masih kurang ya dari BB ini. Seperti kalau nggak salah dulu ini handphone belum ada WiFi ya. Jadi ya, karena dari hal itulah handphone ini akhirnya saya pensiunkan dan akhirnya saya beli baru lagi. Dulu itu habis beli BB ini itu saya beli BB Onyx kalau nggak salah. Udah langsung BB Onyx apa BB Torch dulu kalau nggak salah deh. Kayaknya Torch dulu ya. Jadi habis Torch itu baru Onyx ya. Jadi ya di pada video kali ini saya akan mengunboxing kembali dengan sebuah handphone. Ya ini adalah BlackBerry 9630. Seperti apakah dari dus dan isinya? Langsung aja kita review dari dusnya. Ini adalah BlackBerry 9630. Oke guys, jadi di sini langsung aja kita review dulu dari bagian dusnya ya. Ya. Jadi guys, untuk dari bagian dusnya di tengahnya sini dia itu ada logo dari khas BlackBerry-nya. Dan di sini dusnya dia berwarna hitam ya, tapi kalau di kameranya katanya agak warna abu-abu gitu ya. Ini karena saya pakai kameranya ini agak gembel ya, karena saya pakai handphone. Apalagi ini saya pakai handphonenya tuh emang yang kameranya ini cuman 1080 pixel doang. Jadi yang nggak terlalu spesifik banget lah. Jadi di sini kita langsung lanjut review aja ya. Jadi di sini langsung ada logo BlackBerry-nya. Dan di bagian bawah nggak ada apa-apa. Untuk sampingnya di sini cuma ada segel-segelnya doang ya di sini. Dan yang saya punya ini black ya. Ini yang saya punya warna hitam. Dan ini di atasnya nggak ada apa-apa. Untuk sampingnya juga nggak ada apa-apa. Dan untuk di bagian belakangnya di sini itu hanya ada tulisan-tulisan yang saya emang sebenarnya sih nggak tahu ya. Kecuali yang di atas ini. Kalau yang di atas ini saya agak ngerti dikit ya. Ini kesana bahasa Inggris. Kalau selebih-lebihnya sih ya bahasa-bahasa yang nggak saya kenal juga. Dan di bagian bawahnya cuma ada logo BlackBerry dan di sini ini ada alamat-alamat doang nih ya kayaknya ya. Oke, dan sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja saya coba buka kotak dulu dari si BlackBerry 9630-nya. Oke guys, jadi di sini langsung aja saya buka, saya review dulu dalam isinya. Jadi guys, yang pertama itu di sini saya dapatin ada kartu garansi. Kemudian di sini ada CD atau user, ini CD-nya itu untuk user tools ya. Jadi ini handphone itu saya dapatkan dari saudara saya karena dulu sempat saya titipkan ke saudara saya. Jadi ini ya mohon maaf guys ya kalau misalnya emang buku manualnya itu nggak ada ya. Ini kan bukunya manualnya nggak ada kan nggak ada ya. Karena dulu sempat saya megang dulu ya buku manualnya dan akhirnya hilang sendiri ya udah nggak tahu kemana. Jadi kalau misalnya memang ada yang kurang ya mohon dimaklumkan lah guys ya, karena ini handphone memang dulu bekas saya dan ya maklum juga lah nih handphone udah lama juga ya. Jadi kita pakai apa adanya aja. Di sini ada BlackBerry user tools, BlackBerry ini CD ya, dia format CD. Cuman saya nggak tahu nih kalau dimasukkan ke DVD TV itu nggak tahu masih support atau enggak. Karena ini udah lama banget ya. Ya bisa kita lihat di sini. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi. Dan sekarang langsung aja coba kita review lagi bagian dalamnya. Oke, selanjutnya di sini hanya ada tulisan ini important information about hearing aid, compilation ratings, BlackBerry smartphone. Jadi ini cuman cuman informasi doang guys ya buat smartphone BlackBerry ya. Seperti gitu-gitu doang sih untuk tulisannya ya kayak gini-gini doang. Informasi-informasi, kemudian belakangnya ya kayak gini-gini doang. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang langsung aja kita review handphonenya. Wow, ini sangat spesial ya handphonenya ya. Jadi di sini saya udah nggak ada plastiknya ya. Oke,
Jadi di sini itu warna hitam ya, warna black. Dan di sini kelihatannya udah lecet-lecet juga guys ya. Jadi ya ini udah pemakaian setelah 10 tahun guys ya. Jadi nih untuk spesifiknya ini handphone terakhir saya pakai itu kalau nggak salah 2015 ya handphone ini ya. Karena ini handphone kan berhubung CDMA, ini kan CDMA itu kan bangkrut 2014. Jadi karena kebangkrutannya itu handphone ini akhirnya saya pensiunkan, tapi saya pensiunkan setahun kemudian ya karena waktu itu tuh saya masih emang demen aja gitu sama BB ini dan akhirnya bosan udah saya pensiunkan, saya titip lah karena dulu di barang itu banyak apa namanya barang-barang yang udah nggak kepake ya. Jadi ya akhirnya saya titipkan dan akhirnya sekarang saya ambil lagi buat saya review habis itu saya pakai lagi. Oke lah ya. Jadi nggak saya jual ya HP ini. Oke. Dan oke langsung aja kita lanjut dari bagian dalamnya. Di sini kita akan buka. Di dalamnya sini kita terdapat, bisa kita lihat di sini ada terdapat international travel charger. Coba kita buka dulu karena ini masih berat ya. Yang matikan masih ada isinya. Ya untuk isinya masih ada dan di sini travel charger. Bisa kita lihat di sini masih ada tulisannya. Ya modelnya, wah ini modelnya panjang banget ya. Tapi bisa kalian lihat sendiri lah ya untuk tipe-tipenya, informasinya ya. Oke, di sini masih ada segelnya, plastiknya. Bisa kita buka di sini. Oke. Dan untuk ujungnya sini dia itu masih pakai chargeran USB ya. Jadi belum pakai apa namanya, belum pakai Type C, jadi masih USB biasa. Tapi saya nggak bakal uji tes ya ini ya, karena ini takutnya emang udah lama. Jadi ngeri ini guys ya, ngeri apa namanya, konslet ya. Jadi kita pensiunkan aja, kita taruh lagi di dalam kotaknya. Dan di sini harusnya made in China. Oke, selanjutnya di sini itu langsung aja kita lanjut. Di sini ada hands free. Ini handphonenya saya nggak tahu ya masih fungsi atau enggak. Nanti kita coba aja. Kemudian di sini ada plastik-plastik yang kekurangan nih ya. Ini ada BlackBerry White stereo headset ya. Ini nggak ada nih. Kemudian dalamnya di sini ada clips. Clipsnya ini EU. Ini EU nih saya nggak tahu nih dari mana nih. Dia harusnya EU-nya ada singkatannya nih ya. Ini kayak negara ini kayaknya nih. Nah, di sini bisa kalian lihat. Selanjutnya di sini ada klip lagi di sini. Nah, kalau ini klip yang buat orang-orang luar negeri ya, orang-orang bule tuh pakainya kayak gini-ginian. Ini kalau nggak salah di Indo juga ada kok yang colokannya kayak gini ya. Di rumah saya juga ada colokan kayak gini. AU nih, ini AU dari mana saya juga nggak tahu. Tadi AU juga ya. Tadi EU, ini AU ya. Kemudian di sini ada, nah di sini ada micro USB-nya. Nanti akan kita coba buka untuk micro USB. Di sini ada clips lagi, NA. Dan di sini terakhir ada apa namanya nih? Covernya ya. Jadi di sini ada covernya. Jadi yang saya ingat dulu kalau nggak salah, kalau misalnya kita masukin device-nya nanti dia dalam posisi nyala dia tiba-tiba bisa mati guys ya. Dari luar kalau misalnya kita masukin ke dalam itu ntar dia bisa tiba-tiba mati ya. Karena di dalam itu kan ada sensor. Di sensornya itu ya otomatis memang begitu ya. Memang tujuannya seperti itu. Jadi pas masuk handphonenya bisa mati gitu. Oke. Udah nggak ada apa-apa lagi. Ini clip tape udah kita pakai. Sekarang kita coba buka dulu chargerannya ya. Oke, coba kita buka chargerannya. Oke, kita buka, kita lihat, dan ternyata di sini itu chargerannya, wow, udah rusak guys, ternyata ya, udah bengkok nih guys. Oh ini ternyata masih ini nggak ya, masih fungsi nggak ya chargerannya? Saya kurang tahu ya. Coba nanti akan coba saya tes nanti ya menggunakan power bank aja, biar nggak bahaya. Oke, jadi ini kita skip aja dulu untuk chargerannya, kita langsung aja kita coba review dulu dari bagian handphonenya. Kita coba review dulu dari bagian bodinya.
Oke guys, jadi ini adalah BlackBerry 9630-nya atau BlackBerry Tour. Kalau orang-orang dulu bilangnya BlackBerry Tour. Kan ada BlackBerry Tour, ada Gemini, ada BlackBerry ini ya guys ya. Dulu saya punya itu BlackBerry apa sih yang saya ingat ya? Kayaknya BlackBerry apa gitu, saya lupa ya. BlackBerry 8910 kalau nggak salah. Dia ada singkatannya namanya apa gitu, saya lupa ya. Jadi cuman ingat tipenya doang ya saya dulu. Oke, jadi di sini akan coba kita bahas saja dari bagian atas dulu. Oke. Oke guys, jadi untuk di bagian atas sendiri di sini tuh dia ada earphone, dan untuk di bagian bawah di sini ada logo BlackBerry. Nggak lupa sampingnya itu di sini dia ada lampu indikator ya. Jadi dia lampu indikatornya ini dia bisa nyala warna merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, kuning, hijau itu dia mengartikan untuk chargeran, dan warna birunya itu dia mengartikan buat Bluetooth ya. Jadi kalau misalnya kita hidupkan Bluetooth dia akan apa namanya nih, akan nyala ya warna biru. Itu pun kecuali pas kita ini kalau nggak salah ya, pas kita ngirim-ngirim file ya. Jadi dia cuman nyalanya cuman pas kita kirim file doang. Jadi kalau misalnya aktif doang ya dia nggak nyala. Soalnya boros baterai ya tentunya. Untuk di atasnya sini, di bagian atasnya sini dia juga ada sensor ya. Jadi bisa mendeteksi sensor cahaya. Jadi kalau misalnya cahaya masuk ke dalam sini, itu dia nanti layarnya itu bisa kadang-kadang apa namanya, terang sendiri ya. Jadi buat nyesuaiin lingkungan kita. Oke, untuk di bagian bawah di sini ada keypad yang sudah QWERTY. Di sini ada apa namanya nih? Tombol power. Di sini ada tombol power ataupun juga bisa dialihkan untuk tombol panggilan. Di sini ada tombol panggilan. Di sini ada tombol option. Dan tengahnya di sini ada tombol trackpad yang dulu menjadi simbol dari BlackBerry itu sendiri ya. Di sini ada tombol back, dan di bagian bawah sendiri di sini ada tombol QWERTY-QWERTY-nya, dan di bagian bawah di sini ada logo Smart karena ini handphone dulu kan CDMA. Smart ini dia CDMA ya. Jadi ya ini mungkin dari CDMA lah, apa dari Smart ya. Ini produk dari Smart mungkin ya. Oke. Untuk di bagian bawah di sini ada mic, ada mikrofon. Untuk sampingnya di sini ada chargeran. Chargerannya sudah seperti yang saya bilang, chargerannya masih USB. Kemudian di sini ada tombol shortcut, bisa diubah juga ya. Di sini ada tombol volume, atasnya di sini ada headphone jack. Headphone jacknya itu dia sudah memakai headphone jack yang punya Android ya. Jadi kalau misalnya headphone jacknya yang asli hilang, kita juga bisa pakai headphone jack yang buat handphone zaman sekarang ya, seperti kayak ya Android gitulah intinya. Untuk atasnya di sini ada dua tombol shortcut. Yang satu ini dia ada tombol shortcut untuk apa namanya, profile ya, untuk profile. Ini untuk silent handphone, dan di sini ada tombol untuk lock. Ini kayaknya untuk lock keypad nih kalau nggak salah. Untuk sampingnya di sini ada loudspeaker. Di sini ada tombol shortcut lagi, dan di bagian belakang di sini ada lampu flash. Di sini ada lampu flash. Di sini ada kamera yang ininya apa namanya nih? Untuk kameranya ya, dia 3,2 megapiksel autofocus. Dan ini juga masih ada apa namanya? Tempered glassnya nih ya, kameranya nih. Kayaknya belum pernah dibuka dulu sama saya. Dan terakhir di sini untuk bagian belakangnya dia hanya ada tutupan yang di sini udah lecet ya bulatnya. Di sini ada logo BlackBerry, dan di sini ada pencetan untuk membuka tutupannya ya. Oke, kita buka dulu tutupannya. Dan di sini kita coba isi SIM card GSM. Jadi saya udah nggak pakai CDMA lagi. Coba sekarang kita insert GSM, apakah handphone ini support atau enggak. Kalau Nokia zaman dulu dia tulisannya sih biasanya apa ya dulu ya. Kalau Nokia itu kalau nggak salah salah gitu kayaknya ya. Insert UIM card kalau nggak salah dulu. Ini juga bilangnya UIM guys ya, jadi bukan SIM. Kalau UIM itu CDMA berarti handphone yang zaman dulu tuh. Kalau handphone yang dulu tuh Nokia kayaknya reject deh, dibilangnya reject ya. Jadi ya kalau misalnya kita CDMA kita masukkan GSM ya misalnya reject ya. Sama juga dengan GSM. Kita masukkan CDMA reject juga sama. Tapi beda ya kalau HP ini kayaknya handphone kita masukkan CDMA bisa dari pengaturan ya. Enak juga nih handphone dulu. Ya, untuk di sini ada untuk apa namanya micro USB-nya. Di sini saya masukkan micro USB 4 GB. Nah, untuk masukannya di sini.
Oke. Dan ini karena untuk baterainya sudah nggak ada, jadi saya masukkan baterai, saya beli lagi baterai yang kualitasnya ini agak awet lah ya. Jadi saya belikan baterai di sini mereknya itu Raki Panda. Jadi ini double power, double IC. Ya di sini kita buka dulu, kita unboxing. Ya di sini ada kartu garansinya juga ya, ada warranty cardnya. Jadi ini emang ya menarik banget sih, dari bungkusannya juga udah menarik. Untuk belakangnya seperti ini. Dan ya kita coba review dulu dari bagian baterainya. Di sini baterainya itu dia tipenya DX1. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya baterai aslinya tuh baterai tipenya apa, ini baterainya tuh tipe DX1 ya. Oke, kita tancapkan ke bagian belakangnya di sini. Dan kita coba pasang ya. Jadi sini ada cuman ada apa namanya nih? Segel ya. Di sini ada segel, dan yang saya punya ini made by Mexico ya, made in Mexico ya. Jadi dibuat dari Meksiko. Oke, langsung aja kita pasang baterainya DX1. Oke. Kita pasang dan nyala handphonenya. BTW ini baterai tadi sudah saya cek dan sudah saya suruh orang tembak biar penuh ya baterainya ya. Jadi dari kosong itu bisa langsung penuh. Tapi ya apa namanya bisa ini guys ya. Bisa rusak juga sih kalau kayak gitu. Oke, di sini sudah nyala dan itu udah booting ya, udah masuk booting. Coba kita ya, tunggu, dan di sini langsung muncul logo BlackBerry. Oke, kita tutup dulu apakah masuk atau enggak. Dan masuk ya, nyata udah ngepas. Oke, jadi ya kalau misalnya kalau saya lihat dari bodinya sih ini emang agak gimana ya, emang udah lecet-lecet gimana guys ya. Jadi ya maklumkan lah. Oke. Jadi dari sini kita tunggu dulu handphone ini sampai dia bootingnya itu selesai. Kita percepat videonya. Oke guys, jadi itu adalah booting dari si BlackBerry-nya. Tadi sudah saya tungguin selama 5 menit. Dan di sini sudah akhirnya nyala handphonenya. Jadi bisa kalian perhatikan sendiri, jadi ini adalah tampilan pertama dari si BlackBerry 9630-nya. Ya, bisa kalian perhatiin untuk baterainya itu atasnya sini dia cuman kurang 2 balok, 1 balok doang ya. Oke. Ya di sini saya akan matikan lampunya. Ini kan dia posisi terang ya. Coba saya matikan lampunya. Nah, dia keypadnya nyala ya. Kalau misalnya kita hidupkan lampunya, nanti dia pasti keypadnya mati guys ya, kadang-kadang nih. Cuman ini mungkin sensornya nggak saya aktifin mungkin nih. Oke. Ya kita matikan aja lampunya karena boros. Oke guys, jadi disinilah tampilan awal dari si BlackBerry-nya. Jadi di sini tuh dia ada logo baterai, di sini ada logo profile. Ini profilnya saya atur normal ya. BTW di sini saya lupa kalau di sini itu ada tompel ya. Ini karena dulu pernah ketembak sama saya, pernah ketembak pakai airsoft kan ya. Jadi di sini ya muncul tompel ya, meskipun layarnya nggak pecah. Untuk di sini ada tampilan jam, di sini ada tanggal, bulan, dan di sini ada hari. Di sini ada sinyal, di sini ada tampilan untuk GPS. Ini kayaknya GPS nih kayaknya nih. Dan di sini ada tampilan menu, dan tampilan menunya ini ternyata OS 5 guys ya. Jadi belum OS 6. Jadi ya saya masih suka OS 5 lah. Karena bosan nama OS 6 ya. Di sini ada tampilan, di sini ada SMS, konteks, ada kalender, video, media, dan di sini ada smart web. Oke, untuk tampilan dalamnya seperti inilah. Jadi kalau misalnya kalian lihat dulu di OS 6 itu dia, kalau misalnya kita geser lagi kan dia ada menunya ya. Kalau OS 5 ini dia menunya cuma satu ya, karena ya menu-menu dari OS 5 mah nggak dipisah-pisah kayak OS 6 gitu. Jadi kalau OS 6 itu kan dia media kan, kita harus geser-geser lagi. Kalau OS 5 ini dia langsung ada foldernya di sini ya. Jadi seperti itulah.
Oke, kita sekarang coba ke, oh iya ininya untuk tombol ke bawahnya nggak bisa guys ya. Jadi kalau misalnya kita ke bawah ini nggak bisa ya. Kalau ke atas bisa, samping bisa tuh. Oke, layarnya karena nggak bisa, saya pakai tombol pintasan aja lah ya. Oke, dan oke guys, dan di sini itu sekarang akan saya coba tes dulu. Kita ke medianya dulu ya. Jadi untuk dari medianya sini ada music, ada videos, ada pictures, ada ringtones, ada voice note. Di sini ada ke video kamera, dan di sini ada voice recorder ya. Jadi di sini akan coba saya cek dulu ke ringtonesnya. Jadi ringtone seperti ini. Coba saya putarkan salah satunya. Oke, seperti itulah ringtone-nya. Oke, untuk dari speakernya sih sebenarnya normal ya, masih bunyi, cuman dia agak keset-keset doang guys ya. Jadi kayak apa namanya, nggak, suaranya agak nggak jelas gitu kalau kenceng. Jadi ya mau dimaklumkan lah, ini handphone udah lama guys, karena saya udah nggak pakai lebih dari 5 tahun. Jadi di sini akan coba kita ke video kameranya. Di video kamera seperti ini, dan bisa juga ke kamera. Jadi coba kita foto, ininya lah ya, kita coba foto ininya. Oke, coba kita foto dusnya ya. Di sini akan saya coba saya foto 1 2 3. Oke, nah disitu ada bunyinya ya. Oke, untuk hasil fotonya nanti akan coba saya tampilkan ya. Ya, coba saya ke pengaturan dulu, kita coba ke options. Di option di sini ada flash settings. Oh iya, coba ke flash setting kali ya. On. Save. Setting the flash to be on by default can impact battery life. Do you wish to use this setting? Yes. Oke, kita matikan lampunya dulu ya. Ceritanya kan gelap. Coba saya foto. Apakah flashnya masih nyala atau enggak? Coba saya cek. Oh, ternyata masih hidup ya flashnya. Lumayan terang juga. Tapi hasilnya sih kayaknya agak-agak buram ya. Hasilnya agak-agak buram. Jadi oke, ya untuk hasil fotonya sih mungkin nanti akan coba saya tampilkan di sini. Ini bisa zoom juga ya. Kita coba zoom, ini zoomnya itu bisa sampai cuman dua kali zoom doang guys ya. Jadi ya nggak apa namanya, nggak sampai zoom banget lah, nggak sampai detail banget. Ya ini karena bisa dikarenakan handphone ini hanya untuk selfie doang guys ya. Jadi ya ini mungkin cuman untuk orang-orang yang hobi selfie doang. Oke, kita zoom out. Untuk video kamera, coba kita ke video kamera di sini. Di sini akan coba kita lihat optionnya. Untuk color effect normal, video format normal. Dan di sini ada MMS mode ya. Jadi MMS mode itu kalau nggak salah dia kayaknya jadi dikecilin formatnya ya, buat kita kirim ke mana gitu. Oke, jadi untuk hasil video dan fotonya, ini adalah hasil foto dari si BlackBerry 9630-nya.
Oke guys, jadi itu adalah hasil dari kamera si BlackBerry 9630-nya. Jadi kalau dari media sudah kita bahas semua tadi kan ya. Jadi sekarang kita akan coba ke folder-foldernya dulu ya. Di sini akan saya bahas dari bawah aja karena ribet ya. Di sini ada ini buat power off, ini manage connection. Coba kita ke manage connection. Ini buat koneksi-koneksi ya. Di sini ada mobile network sama Bluetooth. Mobile networknya ini dia harus pakai data ya, data seluler ya. Jadi kita nggak bisa pakai WiFi. Dan di sini ada Bluetooth. Tapi kalau itu mah bukan guys ya. Itu apa namanya kayak WiFi tuh kita jadi bisa ada modem dari Bluetooth gitu ya. Jadi dari handphone bisa ke handphone gitu lewat Bluetooth. Di sini ada service status, setup Bluetooth. Tapi ini semua kayaknya nggak bisa saya pencet ya. Soalnya keypad apa namanya trackballnya ini udah rusak guys ya. Ini salah satu kekurangan dari BlackBerry itu seperti ini. Oke, untuk statusnya normal. Di sini ada setup. Di sini ada setup wizard. Setup wizard tuh ya seperti kayak gini doang. Ada date and time, navigation, dan typing tutorials. Ini pun juga nggak bisa tuh ya. Import font nggak bisa ya. Ya sebenarnya sih bisa dari setting biasa ya tadi ya, bisa dari setting tadi. Soalnya sama aja sih kayak settingnya. Di sini ada setup Bluetooth, email setting ya. Ini email settingnya kan udah nggak bisa. Setup Bluetooth bisa ini ya. Ya ini kan disable. Bisa kita enable Bluetoothnya. Oke di sini ada downloads. Downloadsnya nggak ada apa-apa. Sini ada, aduh susah banget nih. Ya di sini ada clock. Sini kamera, ini search buat apa ya, kayaknya buat aplikasi nih ya harusnya. Di sini ada instant messaging, applicationnya ini ada kalkulator, files, sini ada voice dialing, di sini ada save message, compose, dan phone. Dan di sini terakhir ada gamenya pun juga nggak ada apa-apa karena dulu saya nggak pernah buat main game ini handphone ya. Oke, jadi ya itu seperti itulah untuk menu-menu dari HP ini. Sekarang kita coba ke optionnya dulu ya. Untuk di option di sini atasnya itu dia ada about. Jadi about-nya sini coba kita pencet. Ya, jadi guys ini adalah BlackBerry 9630 ya. Di sini ada smartphone, jaringannya 3G dan CDMA. Di sini untuk apa namanya untuk platform. Ya ini untuk version, micro edition, profile, dan masih banyak lagi ya. Ini kayaknya nggak bisa saya kebawahin ya. Bisa sih. About, coba kita ini. Bukan deng. Nggak bisa guys ya. Tadi saya pencet apa tadi ya? Saya juga lupa. Oke lah ya. Oke guys, jadi ya disinilah about-nya. Di sini ada ini dari Power Java. Di sini ada Nuance vSuite ya. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Applications masih bisa kah? Oh nggak ada guys. No aplikasi. Coba kita ke kamera. Nah nggak bisa guys. Jadi nggak bisa ya. Oke, masih bisa sih, tapi nggak tahu lah ya. Oke guys, jadi untuk aplikasi-aplikasi seperti itu di sini ada advanced option. Ini advanced option buat apa nih? Oh ini GPS, SIM card, gitu-gitu ya. Ini accessibility. Ini grid layout. Ada color contrast. Sini ada event sound. Di sini ada apa namanya date and time ya. Coba kita setting dulu date and time-nya. Di sini ini jam 11.49 ya, 11.49 11 9. Oke. Benar ya, PM. Oke, untuk tanggal sekarang itu tanggal 8 September. September. Oke.
Oke, untuk date and time-nya sudah saya save, dan di sini untuk language-nya coba kita ke language. Sini yang text input. Untuk language-nya ternyata di sini nggak ada bahasa Indonesia ya. Jadi nggak tahu ya ini handphone BM atau bukan nih. Soalnya kalau handphone BM itu biasanya dia nggak ada bahasa Indonesia ya, yang saya tahu. Cuman nggak tahu lah, nggak harusnya sih nggak mungkin ya. Ya di sini ada input language, atau apa sih, apa namanya, text input option. Oke, di sini ada selanjutnya, udah nggak ada apa-apa lagi guys. Oke guys, kalau misalnya kalian lihat di sini itu dia optionnya beda sama OS 6 ya. Kalau OS 6 itu kan dia biasanya kan ada tampilan gambar-gambarnya ya, samping-sampingnya. Kalau OS 5 tuh seperti ini guys ya, OS 5. Ya di sini kita coba ke screen. Jadi kita coba ke screen dan keyboard. Di sini yang saya pakai itu BB casual ya. Di sini pakai BB casual. Font size-nya 9 bold. Dan ini beratasnya bisa diubah juga, dan automatically dim light, backlight ya. Ini dia buat ini guys ya, yang seperti tadi saya bilang ya, kalau misalnya saya matikan lampunya nih, dia bisa terang sendiri apa gelap sendiri gitu. Jadi bisa menyesuaikan lingkungan kita ya. Oke, ini trackball, ini menu style, start menu, full menu. Kita ubah ke full menu aja ya. Oke, untuk font option, coba kita ke font option. Untuk mobile network, nah di sini untuk mobile networknya, di sini itu GSM, jadi bisa dipilih nih harusnya nih. Coba di sini network. Nah di sini bisa kalian lihat di sini. Nah di sini ya, bisa kalian lihat ada satu SCF dan ada global. Jadi ini bisa diubah ke CDMA nih harusnya nih ya. Nah ini untuk network modenya 3G dan 7 ya. Jadi bisa 2G bisa 3G. Harusnya sih 4G masih bisa di sini ya. Jadi ya nggak harus 3G juga ya. Karena BlackBerry itu bangkrut pas 4G muncul. Oke, untuk optionnya seperti gitu-gitu doang. Dan oh iya tadi saya lupa di sini. Coba saya ke sounds-nya. Nah kita coba ke sound ringtone-nya. Oh ini yang terakhir saya pakai, Evolving Destiny. Coba kita iniin. Oke, itu adalah nada daring dari si handphone ini. Ya, kalau dengar nada daringnya sebenarnya sini bisa apa ya? Bisa nginget-nginget masa lalu guys ya. Ini karena dulu handphone saya terakhir pakai itu udah lama banget lah. Ini kalau misalnya kalian lihat layarnya itu dari samping, kita matikan lampunya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, itu layarnya dia udah bulat-bulat gini ya. Ini dulu karena saya pernah simpan itu di kamar yang lembab guys. Nah, di sini itu ya. Jadi ini pernah saya simpan di kamar-kamar yang lembab, kamar-kamar kayu gitu. Jadi ya ini karena kelembapan itulah, maka LCD-nya jadi kayak gini. Ini bahkan handphonenya dulu pernah kena air juga kalau nggak salah, karena kamarnya tuh bocor dulu ya. Jadi pernah kena air, dan baterainya pun dulu rusak ya. Jadi baterainya tuh rusak, pas saya hidupin pun dia kalau nggak salah cuma red blink doang, dan tulisan baterai silang ya. Jadi akhirnya saya diemin. Dan 2015 kalau nggak salah, 2000 berapa ya, saya lupa pakai handphone ini terakhirnya. Sekitar 2015-an lah pokoknya. Dan akhirnya tuh saya titipin ke saudara saya ya. Oke ya, untuk dari handphonenya sih sebenarnya masih normal-normal aja, nggak ada kendala ya. Untuk wallpaper sini juga masih ada. Wah ini ada wallpaper saya nih. Reload ya, coba saya ini. Oke, ya ini untuk wallpaper asli dari BlackBerry-nya ya. Kalau untuk wallpaper asli dari BlackBerry-nya itu di sini ya. Nah, yang ini nih. Ini untuk wallpaper asli dari BlackBerry tuh yang ini nih. Ini wallpapernya namanya apa ini? Namanya itu Twilight. Jadi sini namanya. Oke, jadi ya itulah untuk info-info dari si BlackBerry-nya sudah saya tes semua.
Dan hasilnya sih lumayan lah, dari BlackBerry ini mungkin masih bisa agak dipakai lah ya. Jadi masih masih bisa buat dikoleksi, masih bisa buat dipakai. Oke, mungkin sampai segini aja untuk video review dari saya. Nah, ini mungkin nanti untuk chargernya saya review di bagian lain kayak. Soalnya nih chargerannya saya agak takut sih untuk review karena udah kayak gini ya. Oke lah guys ya, mungkin sampai segini aja untuk video review dari saya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini bisa di like, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan oke, mungkin sampai segini aja untuk video review dari saya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.